Rasulullah ditemui oleh malaikat Jibril, dan kemudian malaikat Jibril membelah dada Rasulullah untuk diambil hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam, diisi dengan hikmah, dengan berbagai ilmu kesabaran dan ketabahan. Maka kemudian setelah itu baginda Muhammad pada tanggal 27 Rajab diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dinaikannya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid At-Tarbiyah Kedensari, Tanggulangan, Sidoarjo, dengan mengangkat topik hikmah di balik Isra Mi'raj baginda Muhammad SAW. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 yang bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah, yang 10 hari lagi umat Islam merayakan dan memperingati peristiwa agung, yaitu peristiwa Isra Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dinaikkannya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan titah perintah sholat. Maka lewat mimbar Jumat ini, sebelum khatib melanjutkan khutbahnya, maka seluruh khatib diwajibkan untuk menyampaikan pesan-pesan takwa, karena salah satu rukun khutbah menurut mazhab Syafi'i adalah wajib, sehingga pesan takwa ini adalah begitu penting, mengajak kepada jamaah dan diri kita untuk tetap senantiasa meningkatkan dan melihara ketakwaan itu, dalam artian melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah
apapun bentuknya dan dimanapun kita berada. Karena hanya dengan ketakwaan ini mudah-mudahan Allah senantiasa ridho dan membentangkan keridhoannya buat kita semua, hingga mudah-mudahan kita, keluarga kita, istri dan anak turun kita senantiasa dibimbing dan diberi taufik untuk mempertahankan ketakwaan itu, hingga Allah membentangkan jaminan keselamatan buat kita, keluarga kita dan anak turun kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada hari yang sangat singkat ini saya akan mengangkat topik khutbah hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Isra adalah satu peristiwa Allah memperjalankan baginda Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah dinaikkannya baginda Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha dalam waktu hanya semalam. Bukan hanya ke Sidratil Muntaha, tapi disinggahkan di langit pertama hingga langit ketujuh. Di langit pertama dipertemukan dengan baginda Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dan di langit ketujuh dipertemukan dengan baginda Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan seluruh ruh para nabi terdahulu dipertemukan dengan Rasulullah dalam peristiwa ini. Namun ada satu hal di balik ini semua, maka sungguh 1449 atau 1448 tahun yang lalu, di hari-hari seperti ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesedihan yang dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kurang lebih 10 bulan. Sekali lagi, setelah kurang lebih 10 bulan baginda Muhammad ditinggal orang yang dikasihi, yaitu istri tercinta Khadijah al-Kubra yang berpulang ke rahmatullah pada tanggal ke-11 di bulan Ramadan tahun 10 kenabian. 1 pekan kemudian berpulang ke rahmatullah atau wafat adalah pamannya, yaitu Abu Thalib. Selama hampir 10 bulan setelah istri tercinta yang merupakan orang yang mulia dan dimuliakan oleh orang musyrikin Quraisy, begitu pula setelah ditinggal oleh pamanda, yaitu Abu Thalib yang sangat disegani, sehingga keberadaan beliau walaupun sampai ajal menjemput beliau belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi ketika beliau masih hidup maka tidak ada satupun orang musyrikin Quraisy yang berani mengganggu terhadap diri Rasulullah. Namun setelah beliau berdua wafat, maka mulai menjadi apa yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Di antaranya adalah satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat dilempar dengan kotoran unta. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke masjid bersama sahabat dilempari batu, ditutup jalannya dengan duri, sehingga apa yang dilakukan oleh mereka itu menjadi-jadi. Dan inilah yang kemudian di bulan Syawal Rasulullah SAW di tahun yang sama mencoba mengarahkan dakwahnya ke Taif. Namun apa yang terjadi, sesampai di Taif tidak ada satupun yang kemudian berikrar syahadah kepada beliau. Maka di bulan Rajab ini Allah betul-betul menguatkan, karena setelah 10 hari kemudian dari tanggal 17 ini Rasulullah ditemui oleh malaikat Jibril, dan kemudian malaikat Jibril membelah dada Rasulullah untuk diambil hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam, diisi dengan hikmah, dengan berbagai ilmu kesabaran dan ketabahan.
Maka kemudian setelah itu baginda Muhammad pada tanggal 27 Rajab diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dinaikkannya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dan dipertemukan dengan ruh Nabi terdahulu baginda Muhammad SAW. Juga sebelum ke Sidratul Muntaha ditunjukkan neraka dan penghuni-penghuninya, ditunjukkan surga dengan penghuni-penghuninya, dan yang terakhir sampai di pintu gerbang Sidratul Muntaha malaikat Jibril hanya mengantar. Namun setelah itu Rasulullah dibiarkan bertemu Allah langsung di Sidratul Muntaha. Namun sebelum itu Rasulullah SAW sempat ketemu Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6. Di langit ke-6 itu Nabi Musa berpesan kepada baginda Muhammad, wahai Muhammad, jikalau engkau mendapatkan sesuatu dari Allah, maka turunlah ke langit ke-6 ini, barangkali saya bisa memberikan nasihat buatmu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan itulah yang kemudian Rasulullah bertemu langsung dengan Allah, dan disitulah kemudian Rasulullah mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 50 rakaat atau 50 waktu. Maka tentu dari 50 ini Rasulullah ketika hendak turun tapi singgah dulu di langit ke-6 hingga mondar mandir sampai 9 kali. Dari 50 waktu terakhir tinggal 5 waktu yang kita kenal dengan sekarang, yaitu sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat maghrib. Dan atas nasihat dari Nabi Musa alaihissalam yang menyatakan bahwa ketika Rasulullah mendapatkan perintah 50 waktu, menyampaikan bahwa apakah kuat umatmu, umat saya saja diperintahkan untuk sholat 2 waktu saja, yaitu waktu petang dan waktu pagi, itu pun banyak yang meninggalkan sholat, apalagi dengan umatmu. Maka itulah yang kemudian terakhir tinggal 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah. Pertanyaannya, ada apa dengan sholat? Kenapa khusus untuk sholat dari rukun Islam yang 5 Allah memerintahkan langsung hanya sholat? Kalau syahadat adalah ketika Rasulullah SAW bertemu dengan syahadat, itu adalah bagian tidak langsung yang Allah perintahkan. Zakat pun tidak langsung Allah perintahkan. Kemudian puasa pun melalui wahyunya, haji pun melalui wahyunya. Tapi khusus untuk sholat Allah memerintahkan secara langsung untuk menerima titah perintah itu. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan sholat? Sholat adalah satu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Antara takbiratul ihram dan salam ada bacaan dan gerakan-gerakan yang sudah diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan perintah titahnya adalah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jikalau ini adalah sholat adalah diterima langsung dalam mi'raj, maka sungguh bagi umat Islam ketika sholat yang betul-betul khusyuk, maka siapapun dari umat Rasulullah SAW secara spiritual bisa bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Bahwa ketika sholat ini adalah bermi'raj langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dibuktikan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang Fatihah. Saat kita Fatihah, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin di saat sholat itu, maka Allah menjawab sholat kita dengan Hamidani abdi. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab Rahimani abdi. Ketika kita menjawab Maliki Yaumiddin, Allah menjawab Majiddani abdi, dan seterusnya.
Artinya tatkala kita sholat dan betul-betul sholat kita ini bisa kita lakukan, maka tentu ini akan menjadikan tali komunikasi langsung kita kepada Allah. Jikalau sholat ini kebetulan mampu menjadikan tali komunikasi kepada Allah, maka sholat ini tentu akan bisa, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka sholat ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, karena itulah rahasia di Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 Allah memerintahkan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Hubungan ayat ini adalah Al-Quran surah Toha ayat 32, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu dengan sholat dan bersabarlah ketika menegakkan sholat ini untuk diri kamu dan keluargamu. Artinya sholat ini bisa menghindarkan sebagai benteng perisai buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mampu terselamatkan dan diselamatkan oleh Allah dari ancaman api neraka. Karena itulah mudah-mudahan dengan sebuah khutbah ini, peristiwa Isra Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu membimbing buat kita semua untuk memi'rajkan diri kita kepada Allah. Karena sesungguhnya umur yang ada di dalam diri kita, waktu di dunia ini, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di bumi ini. Jikalau kita dikasih umur 60 tahun atau seumur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hanya hidup 1 jam setengah. Dengan hitungan, jikalau 1000 dibagi 24 ada 21,87 tahun. Jikalau kemudian ditambah setengah jam, itu ada 62,5 tahun, itu sama dengan 1 jam setengah akhirat. Maka tentu dengan hidup yang sangat singkat ini, hanya bagaimana kita mampu menghambakan diri kita kepada Allah, sebagaimana yang telah kita baca setiap kali sholat dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita mengabdi dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, hanya kepada Allah kita bergantung. Karena itulah mudah-mudahan dengan khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah selamatkan buat diri kita, keluarga kita dan anak turun kita, melalui kita menjaga sholat kita dan dengan sesungguh-sungguh sholat kita, sehingga kita bisa bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta jaminan keselamatan dan keridhaan buat kita. Sekian, mudah-mudahan dengan khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai, hingga mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Liputan khutbah ini bagi Anda yang baru bergabung, sebelum meninggalkan channel ini jangan lupa subscribe, like dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.